Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Business Intelligence untuk memenuhi ujian tengah semester Universitas Cyber Asia. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan implementasi Business Intelligence pada Shopee Food untuk otomasi data dan pengambilan keputusan. Sebelum melangkah ke aspek teknis Business Intelligence, kita perlu memahami ekosistem Shopee Food terlebih dahulu, yang ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu pelanggan yang memesan makanan, merchant atau UMKM kuliner yang memproses makanan, dan mitra driver yang mendistribusikan pesanan. Peran utama Business Intelligence di sini adalah menjadi sistem informasi terpusat yang mengikat ketiga pilar ini untuk memastikan aliran operasional berjalan lancar tanpa hambatan. Adapun aliran data dalam 4 fase. Operasional Shopee Food menghasilkan siklus hidup data yang bergerak melalui 4 fase berurutan. Siklus ini dimulai dari fase pertama, yakni transaksi, berlanjut ke fase 2, produksi, kemudian fase 3, distribusi, dan ditutup oleh fase 4, layanan. Mari kita bedah bagaimana data ditangkap pada setiap fasenya. Fase pertama adalah transaksi. Di sini aktivitas pengguna. Proses dimulai saat pelanggan membuka Shopee Food. Mereka memilih toko ataupun restoran berdasarkan rating. Kemudian setelah memilih makanan, sistem akan menghitung total hingga dan sampai si konsumen melakukan pembayaran. Secara otomatis sistem BI akan mengkalkulasi harga makanan, ongkos kirim, dan juga potongan voucher jika ada. Bersamaan dengan itu, sistem menangkap data sensitif, mungkin seperti akun dan lokasi pelanggan, riwayat transaksi, hingga metode pembayaran yang dipilih. Fase kedua adalah produksi. Begitu pesanan dibayar, detail pesanan dikirim secara instan ke aplikasi merchant. Dan saat merchant menerima pesanan dan mulai memasak, disinilah sistem BI bekerja secara algoritmik. Sistem secara otomatis mencari dan menugaskan driver terdekat dengan pertimbangan 3 variabel. Ketersediaan driver, titik lokasi melalui geotagging, dan estimasi waktu pengiriman. Masuk fase ketiga, yakni distribusi pengiriman real-time. Masuk ke fase ketiga ini, yaitu distribusi. Alur pengantaran berjalan dari kedatangan driver di restoran, ataupun merchant. Pengambilan makanan hingga pengantaran ke pelanggan. Dari sudut pandang data, visibilitas pelanggan dijaga melalui fitur tracking lokasi secara real-time di aplikasi. Ketika makanan diterima, pesanan dinyatakan selesai. Nah, kemudian sistem akan merilis bukti transaksi dan seluruh log data dikunci ke dalam database utama untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian fase keempat, yakni layanan konsumen. Setelah pesanan selesai, pelanggan menyumbangkan data baru berupa rating skala 1 sampai 5.
serta mungkin jika ada ulasan tertulis. Bagi fungsi analitik business intelligence, data pasca pembelian ini sangat vital. Kenapa? Karena untuk mengevaluasi kualitas standar restoran, kinerja serta sikap mitra driver, hingga tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Bisa kita lihat bahwa data dari fase transaksi, produksi, distribusi, dan layanan sangatlah kompleks. Nah, disinilah peran bisnis intelligence sebagai sintesis, di mana data operasional yang rumit tersebut secara otomatis diolah menjadi bentuk yang siap konsumsi, yaitu dashboard khusus. Tujuannya agar manajemen dapat memantau kesehatan seluruh ekosistem bisnis secara real-time, tanpa perlu memeriksa data mentah satu persatu. Kemudian, terdapat juga 4 pilar dashboard manajemen Shopee Food. Untuk mewujudkan visibilitas tersebut, struktur monitoring dibagi menjadi 4 pilar dashboard manajemen Shopee Food, yaitu dashboard transaksi untuk fokus pelanggan, kemudian dashboard produksi untuk fokus restoran, kemudian dashboard distribusi untuk driver, dan juga dashboard layanan untuk fokus ke konsumen. Nah, mari kita lihat dari dua dashboard pertama, yaitu dashboard transaksi dan produksi. Pada dashboard transaksi konsumer, pada dashboard transaksi customer, KPI utama yang ditampilkan meliputi total order, total revenue, customer aktif, dan juga average order value dan top selling menu. Nah, mungkin manfaat manajerialnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan transaksi harian dan mengukur efektivitas kampanye promosi. Sementara itu pada dashboard produksi restoran, KPI utamanya adalah jumlah order per merchant, waktu produksi rata-rata, merchant aktif, dan menu terlaris. Nah, ini manfaatnya untuk mengidentifikasi apakah restoran tersebut kinerjanya baik, sekaligus mendeteksi jika ada merchant yang lambat memproses makanan. Kemudian dashboard distribusi driver dan juga dashboard layanan konsumen. Nah, di sini KPI utamanya yaitu driver aktif, delivery sukses rate-nya berapa, kemudian average delivery time-nya berapa, ataupun ada keterlambatan order. Mungkin manfaat di bidang manajerial yaitu memantau tingkat keberhasilan pengiriman dan juga mengoptimalkan penempatan driver di area sibuk dan secara proaktif menekan angka keterlambatan. Kemudian di dashboard layanan konsumen, KPI utamanya yaitu Customer Satisfaction Score atau CSAT. Kemudian jumlah komplain, refund rate, response time customer service. Nah, di sini manfaat manajerialnya yaitu mengisolasi penyebab utama keluhan, mengevaluasi kecepatan respon customer service, dan menjaga standar retensi pelanggan. Dalam metodologi interaksi, nah di sini saya mengutip dari Schneiderman pada tingkat pertama, yaitu overview first.
menampilkan ringkasan KPI utama terlebih dahulu. Manajemen langsung mendapat helikopter view mengenai kondisi kesehatan bisnis secara keseluruhan. Kemudian di tingkat kedua yakni zoom and filter, menyaring data yang relevan agar manajemen dapat menfilter metrik berdasarkan kota, merchant spesifik, periode waktu, atau jenis layanan untuk menemukan tren. Pada tingkat 3, yakni detail on demand. Investigasi akar masalah. Nah, di sini sistem memungkinkan pengguna untuk menggali data hingga melihat detail tingkat transaksi individual secara spesifik ketika ada anomali. Keunggulan sistem dan juga nilai bisnis di sini yaitu real-time monitoring. Jadi manajemen selalu mendapatkan informasi operasional yang paling mutakhir, real-time. Kemudian visualisasi intuitif. Jutaan baris data kompleks dapat dipahami dengan cepat melalui representasi grafis. Kemudian drill down analisis kapasitas untuk memecahkan masalah dari tingkat nasional hingga ke order individual. Kemudian fast decision making, itu kebijakan strategis. Mungkin seperti promo atau penempatan driver didorong oleh data aktual, bukan cuma asumsi. Kemudian rapid issue identification, yakni mungkin terdapat anomali seperti lonjakan keluhan atau penurunan penjualan dapat dideteksi seketika. Dan yang terakhir yakni operational efficiency, memastikan keseimbangan optimal antara jumlah pelanggan, kapasitas merchant, dan ketersediaan driver. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.